mikrobiologi. Di situ pasti akan belajar ada seluler, ada molekuler. Apalagi kalau farmasi itu molekulernya termasuk perkembangannya cepat dibanding FK untuk strata S1 ya, strata S1. Jadi kalau sama kalau kita belajar mikroorganisme ya, karena ini yang topik saya ini adalah saya fokuskan di bakteri. Jadi kalau belajar mikro kan ada bakteri, ada virus, ada jamur. Untuk bakteri ya, karena yang paling berkembang banyak berkembang yang melesat itu biasanya adalah bakteri yang baik itu nanti mungkin kalau kita masih bisa untuk mengembangkan obat, bisa untuk mengembangkan produk-produk industri ya. Itu adalah cuma dasarnya adalah genetika. Jadi mungkin semua sudah mungkin masih ingat ya. Kalian semester berapa? 2. Kan masih terus tahunan ya, lulus dari SMA ya. 2 tahun ya. 2 tahun ya. Kalau di SMA kan diajari genetika juga ya? Ada. 2 tahun. Kadang beda kurikulum, beda menteri, beda itu ya. Untuk mengingatkan aja. Jadi kalau kita belajar genetika itu adalah pokoknya apapun yang berhubungan dengan molekuler bakteri. Ya. Nah, kalau molekulernya bakteri itu yang berperanan, yang sangat berperanan itu adalah yang kita kenal dengan kromosom. Jadi di dalam kromosom itu terdiri banyak gen. Tiap spesies berbeda jumlahnya. Ya. Kemudian keseluruhan komposisi gen atau kromosom itu komposisi gen dikenal dengan DNA. Jadi kalau pada bakteri, karena fokusnya ini adalah bakteri ya, genetika bakteri. Kalau pada bakteri kromosomnya adalah berupa DNA. Kalau pada virus bisa DNA, bisa ada yang RNA. Ya. Kalau jamur itu DNA. Ya, komposisinya isinya itu adalah DNA. Gen itu. DNA itu ada 3 komponen utama di dalam DNA, deoksiribonukleik asid DNA. Itu yang pertama gugus pentosa, jadi isinya C atau C5, pentosa C, jadi gula pentosa. Nah, kalau DNA itu gula pentosanya berupa deoksiribosa. Tapi kalau RNA gula pentosanya adalah ribosa. Nanti kalau RNA terkait sama transkripsi dan lainnya. Yang kedua, ya, komponen kedua adalah gugus fosfat. Kelompok gugus fosfat itu terdiri dari biasanya adalah basa nitrogen, ada 2 basa purin dan pirimidin. Di mana basa purin itu terdiri dari nukleotida kalau kita bilang. Jadi semua isi DNA itu hanya 4 nukleotida A, G, C, D. Dimana kalau A adenin, G guanin itu adalah komponen dari termasuk dalam basa purin. Sedangkan kalau C sitosin, T-nya timin itu adalah komposisi nukleotida yang masuk dalam basa pirimidin. Sedangkan kalau bedanya kalau dengan RNA ya, kalau timin itu gantinya uracil. Terkait sama transkripsi ya itu nanti. Antara guanin sama sitosin itu diikat oleh 3 ikatan hidrogen. Jadi ada 2 untai ya, 2 untai DNA di mana G itu akan berpasangan dengan C yang disambungkan atau dihubungkan oleh 3 ikatan hidrogen. Kalau A, adenin dan timin itu 2 ikatan hidrogen. Ini nanti nyangkut kalau misalnya kalau kalian belajar molekuler
misalnya mau ekstraksi DNA, mau duplikasi dan lain-lain, itu sangat mempengaruhi. Apakah DNA-nya GC-nya tinggi, GC-nya rendah, itu akan mempengaruhi suhu untuk fermentasi. Kita lihat apa tuh sentral dogma ya, teman-teman. Jadi kalau kita belajar molekuler ya, jadi kalau selama kehidupan semua makhluk hidup ya, termasuk bakteri ini, kalau dia dalam kehidupannya itu pasti kan berkembang biak seperti manusia itu berkembang biak ya. Dan kalau bakteri berkembang biaknya dengan cara kalau pernah dengar membelah diri ya. Bakteri itu satu sel, kan ada yang bentuknya bulat, ada yang bentuknya batang, ada yang bentuknya spiral. Enggak kalau untuk spiral ya. Tapi satu sel, dia berkembangnya dengan cara membelah. Jadi satu, terus nanti dia membelah, dua, terus nanti memisah, jadi dua, jadi empat jadi dan seterusnya. Sekarang kalau untuk membentuk sel anakan, dia harus membentuk kromosom kan? Kromosom untuk sel anakan. Harus membentuk. Jadi kalau sel anakan nanti dia pertama dia adalah akan membentuk DNA inti. Kalau pada DNA intinya itu tidak punya dinding, karena dia prokariot. Yang kita belajar adalah prokariot. Kalau eukaryotik seperti manusia, intinya punya dinding inti. Makanya disebut intinya itu nukleolus karena dikelilingi oleh inti. Kalau bakteri tidak punya dinding inti, jadi sebutannya nukleus. Gitu. Jadi nukleusnya itu bebas, tidak ada yang melindunginya. Nah, dalam berkembang biak dari satu induk, nanti dia akan berkembang biak membentuk sel anakan itu, dia akan membentuk DNA untuk sel anakannya. Nah, proses itu dikenal dengan, jadi proses dia kan harus kalau membentuk sel anakan DNA untuk sel anakan namanya apa? Replikasi dari DNA sel induk, dia akan membentuk DNA untuk sel anakannya, itu namanya prosesnya dikenal dengan replikasi. Jadi replikasi itu duplikasi DNA dari sel induk untuk membentuk DNA sel anakan. Nanti prosesnya gimana? Kemudian dalam kan tidak untuk berkembang biak kan tidak hanya setelah membentuk inti ya DNA untuk sel anakan, ada komponen lain enggak? Ada. Apa? Ya, apa? Tidak sebutin apa komponennya di dalam bakteri, baik sel itu atau sel anakan. Kalau pembuat sel anakan kan membentuk DNA. Kemudian apa lagi yang harus dibentuk untuk berkembang biak, untuk dia hidup? Melakukan meiosis, metabolisme. Untuk hidup dia harus melakukan metabolisme. Metabolisme itu ada anabolisme, katabolisme. Karena kalau untuk melakukan metabolisme dalam proses anabolisme, katabolisme itu kalau anabolisme itu membentuk sintesis dari yang senyawa yang sederhana, misalnya dari asam amino akan membentuk protein, itu anabolisme. Kalau katabolisme protein atau karbohidrat dipecah, itu semua dia bentuk memerlukan apa dalam metabolisme perlu apa? Enzim. Enzim itu harus diproduksi ya. Harus. Enzim itu untuk diproduksi dia disandi oleh gen. Disandi oleh gen. Jadi gen kalau kita bilang protein disandi oleh gen, tapi kalau kita bilang dari gen diekspresikan membentuk protein. Kata-kata kalau di molekuler itu seperti itu. Untuk disandi oleh gen, jadi setiap protein itu pasti ada kode gennya sendiri-sendiri, gennya gen A, gen B, itu akan menghasilkan
enzim yang berbeda. Enzim itu suatu protein kan? Iya. Kalau semua protein pasti enzim enggak? Tidak mesti. Tidak. Kalau enzim pasti protein, kalau protein belum tentu enzim. Nah, untuk membentuk suatu protein, protein itu disandi oleh gen. Nah, enzim itu disandi oleh gen. Jadi untuk membentuk suatu protein enzim, dia harus melakukan proses ada 2 tahap. Kalau tadi replikasi untuk dia berkembang biak dulu, membentuk sel anakan, dia membentuk DNA dulu. Prosesnya namanya replikasi. Dari DNA membentuk DNA yang baru. Kalau membentuk protein untuk dia dalam berkembang biak dalam kehidupannya, dari DNA melalui proses namanya transkripsi. Terbentuk apa dari transkripsi? mRNA. RNA-nya yang mana? mRNA. mRNA. Kalau yang dua selain mRNA, tRNA, RNA. Kalau untuk proses membentuk protein dari transkripsi terbentuk mRNA, terus lanjut prosesnya translasi akan terbentuk protein enzim. Kalau tadi yang selain mRNA, tRNA sama RNA itu Ribosom. bagian komponen dari ribosum itu RNA. Kalau tRNA terkait sama proses membentuk protein itu, dia membentuk tRNA. tRNA itu yang akan membawa asam amino sehingga akan terbentuk rangkaian asam amino disebut polipeptida. Polipeptida itu protein itu ada berapa peptida asam amino protein itu. Ini masih dibilang protein. Protein itu kan ada yang sederhana, ada yang kompleks. Kalau yang sederhana proteinnya itu isinya berapa asam amino? Berapa macam asam amino macamnya? 20 macam asam amino. Kalau kita bilang protein kompleks berarti ada 20 ada kelompok protein yang masing-masing protein isinya 20 asam amino. Jadi itu yang dinamakan sentragema. Jadi selama dalam kehidupannya proses replikasi, kemudian transkripsi dan translasi itu akan berjalan terus-menerus selama bakteri itu masih hidup. Sekarang kita lihat proses replikasi. Kalau replikasi itu membuat DNA dari sel induk untuk sel anakan. Prosesnya dikenal dengan semi konservatif. Apa itu semi konservatif? Setengah-setengah terkontaminasi. Setengah apa? Benar. DNA itu 2 untai atau 1 untai? 2 untai. Untuk replikasi dia harus memisah dulu. Karena yang mau diduplikasi, mau direplikasi itu 1 untai, ya. 1 untai dari induknya, kan dari induk 2 untai. Ya, pada proses replikasi itu dipisahkan dulu, memisah dulu, kemudian 1 untai ini akan menghasilkan 1 untai DNA baru, demikian juga yang 1 untai lain. Yang 1 untai dari sel induk, yang 1 untai itu sintesis baru, makanya disebut semi konservatif. Prosesnya replikasinya itu kalau dia double strand atau 2 untai itu dikasih ujung 53, komplementernya 35, 2 untai DNA tadi. Proses replikasi itu berjalan dari ujung 5 ke ujung 3. Jadi dia ini ujung 3, ujung 5 berarti dari sana, ya, dari ujung 3 dia jalan ke sini. Kemudian untuk replikasi DNA bakteri itu bentuknya bulat, apa lurus atau bergelombang.
bulat. Kalau bulat dia mesti harus ada awal tempat awal replikasinya. Nah, tempat awalnya itu namanya OR, origin of replication, tempat awal terjadinya replikasi. Di situ nanti akan dari titik itu dia akan memisah double strandnya tadi. Nah, kemudian tahapannya untuk replikasi ada dua. Jadi kalau ada inisiasi replikasi, elongasi replikasi, dan terminasi replikasi. Kalau inisiasi replikasi itu awal, kalau dalam replikasi, selama proses replikasi itu akan terjadi bentukan seperti bubble ya, seperti apa itu bola yang kalau di bentuknya seperti replikasi. Jadi akan terbentuk replikasi bubble dan juga replikasi box seperti garpu replikasi. Replikasi pada replikasi DNA pada bakteri itu dikenal dengan theta replication. Banyak ya. Kita lihat replikasinya tadi dari ujung 5 ke ujung 3. Diawali dari OR ya. Kalau lihat yang atas ya, itu kalau dilinearkan ya, dari ujung dari OR itu ya, replication origin sequence itu OR, 4 OR awal ya. Itu dia akan tadi kan G dengan C 3 ikatan hidrogen, A dengan T 2 ikatan, itu harus dipotong ya. Jadi yang atas itu dia dipotong, kemudian dia akan seperti gelembung ya, karena udah terpisah 2 untai DNA ya. Nah, kemudian baru dilakukan, karena bentuknya bulat, jadi di situ ada dua ujung yang bentuknya seperti garpu, makanya disebut regulator. Itu dua-duanya dia akan bekerja, jadi nanti ketemu sama terakhir. Kalau kita lihat dari satu sisi ya, yang ini ya, jadi ini beberapa enzim ya yang dibutuhkan selama replikasi. Karena DNA itu 2 untai, bentuknya itu double helix. Jadi tidak hanya sekedar 2 untai, ada 3 ikatan hidrogen dan 2 ikatan, tapi terpilih-pilih kayak terpilih-pilih itu namanya double helix. Nah, untuk double helix kalau mau replikasi itu harus diudar dibuka. Ya, lilitannya itu harus tidak terlilit, jadi lurus gitu ya. Itu belum Nah, untuk meluruskan butuh enzim namanya topoisomerase supaya lurus. Terpilihnya double helixnya mudah ya. Kemudian untuk ikatan hidrogen ya. Jadi supaya terpisah itu butuh enzim helikase untuk mengangkat. Kemudian yang atas, jadi kalau yang tua ya, gambar warna yang tua itu adalah yang dari template dari induk ya. Jadi kalau yang atas induknya ujung 3, 5 ya, yang biru tua yang atas itu untai dari DNA, untai dari induk. Yang bawah komplementernya berarti ujung 5, 3. Jadi 2 untai itu saling komplementer. Kalau yang atas ya, tadi kan replikasi dari ujung 5 ke 3. Kalau yang atas dari ujung linearnya DNA-nya adalah ujung 3, 5 ya. Berarti kalau replikasi berawal dari ujung 5, 3, berarti yang atas itu yang biru muda itu mengawalinya. Jadi dia maju kan, maju sambil dia polimerase. DNA proses replikasi itu proses polimerase. Dia sambil maju sambil DNA enzim helikase sambil motong ikatan hidrogen nanti maju sampai terakhir, nanti sampai yang muter sampai nanti ketemu di satu. Kemudian yang bawah yang DNA untai komplementernya dari ujung 5, 3
Padahal untuk replikasi dari ujung 53 berarti dia mundur, yang bawah itu mundur. Jadi setelah potong dia akan jadi ujung sambil maju selesai, kemudian dia balik lagi, motong lagi belakang, maju lagi, jadi maju mundur ya. Artinya di sini kalau yang atas itu kan dia lurus saja. Untuk membuat satu untai DNA baru dia lancar saja kan, sambil polimerase ambil, kalau A ngambil T, kalau G ngambil C, dan seterusnya sambil motong ikatan hidrogen enzim helikase sampai lurus. Jadi langsung akan terbentuk satu untai utuh. Tapi yang bawah tadi karena replikasinya dari ujung 53, mata komplementernya itu 53, jadi dia harus mundur ya. Jadi di sini kalau yang biru ini dari 5 dia maju ya. Kemudian setelah selesai ini dia akan motong lagi, akan membentuk lagi ya. Jadi prosesnya itu diskontinu, tidak bisa langsung terbentuk satu untai. Sehingga untai yang dihasilkan yang sepotong-sepotong itu disebut dengan fragmen okasari. Jadi yang komplementer yang bawah itu untuk membentuk satu untai DNA yang baru itu bentuknya adalah potongan-potongan, karena tidak bisa langsung satu untai utuh. Ya. Kemudian untuk supaya DNA double helix ya, DNA ini dua untai ini kan tadi kalau G sama C, A sama T, kalau dipotong dibiarin kira-kira nangkop lagi enggak? Akan berikatan lagi enggak? Ya, berikatan lagi. Jadi misalnya pertama kan harus dipotong dulu. Kalau dibiarin, dia pasti akan tadi dia akan ngeleng lagi dengan T, G dengan C akan ngeleng lagi. Habis dipotong kalau dibiarin, dia akan komplementer lagi, akan terikat lagi. Sehingga dalam replikasi ini membutuhkan suatu protein yang dikenal dengan single strand DNA binding protein. Protein yang istilahnya protein yang memegang untai DNA tunggal. Supaya tidak komplementer lagi, karena untuk proses replikasi hanya satu untai yang dibutuhkan dari sel ini. Kalau ini tidak ada SSB ya, singkatannya SBD, single strand binding protein, protein yang mengikat satu untai DNA, supaya dia tidak akan komplementer lagi dengan DNA yang atas, supaya bisa replikasi, bisa proses replikasi bisa berjalan dengan baik. Itu yang protein. Jadi membutuhkan SSB, single strand DNA binding protein. Kemudian di situ ada RNA primase, RNA primer. Kalau mau melakukan replikasi, itu kan pasti harus ada yang mengawali. Terus padahal kalau mau duplikasi tadi, kalau untai induknya ya yang biru tua itu misalnya pas G, itu kan harus ngambil C. Nah, yang mengawali itu harus ada namanya primer. Ya, primer. Ya. Primernya itu bukan DNA tapi RNA. Meskipun ini produknya mau DNA. Jadi awalnya itu yang sebagai primer adalah RNA. Yang menghasilkan RNA primase ya, kemudian untuk RNA primer. Jadi awalnya itu RNA primer itu seperti potongan nukleotida, beberapa nukleotida ya, AGCT-nya. Kemudian itu yang untuk mengawali terbentuknya polimerasi. Jadi nanti awalnya RNA primer, tapi begitu jalan nanti dia G akan ngambil C ya. Kemudian A akan ngambil T, bukan ngambil U, meskipun ini primernya RNA. Karena begitu nanti ini dia mulai awal replikasi, RNA primernya itu nanti akan terdegradasi. Jadi itu hanya mengawali saja RNA primer, tapi berupa RNA, bukan DNA. Kemudian
Di sini untuk polimerase sih, untuk tadi membentuk tadi G, C, terus kalau A saya ambil T ya, itu enzim yang bekerja adalah enzim DNA polimerase. Jadi untuk proses replikasi DNA membentuk DNA baru itu enzimnya, proses polimerase membentukkan enzim DNA polimerase. Nah, DNA polimerase ada beberapa 1, 2, 3 ya, yang diperlukan adalah yang tipe 3 ya. Jadi di situ nanti untuk proses polimerase itu membentuk yang berperan adalah DNA polimerase untuk proses. Kalau itu ada istilah leading strand, apa itu kira-kira? Yang Dipakai mengawali pembentukan yang dari 5 ke 3. Iya apa? pembukanya. Kalau yang bawah kan leading strand, yang atas leading strand. Apa itu? Bedanya apa itu? Di transisi. Saya Kenapa? Kalau leading strand replikasiannya itu searah sama arah dari DNA. membukanya. Itu jadi template buat RNA. kenapa disebut leading kok ada leading? Karena kalau leading kan tadi saat dibuka dia replikasinya sesuai searah, jadi langsung Leading direplikasi. itu kalau di Indonesia apa? Pemimpin. Pemimpin pasti di depan. Nah, leading strand yang atas itu sama yang bawah DNA untai baru yang dibentuk lebih dulu mana? Yang leading, makanya disebut leading yang atas. Kan dia tanpa hambatan, jadi dengan motong ikatan hidrogen sambil jalan dia polimerase dari ujung 5 ke ujung 3 sambil motong udah terbentuk satu untai utuh. Tapi yang bawah dia harus mundur, setelah motong sebentar dia maju selesai, tapi dia kemudian mundur harus motong lagi karena berjalan dari ujung 5 3. Jadi yang bawah itu untai DNA baru yang terbentuk itu akan belakangan. Jadi yang awal, makanya yang awal disebut leading strand, pemimpin. Strand yang mengawali yang pertama kali nanti terbentuk, makanya disebut leading strand. Kalau leading itu pengikut kalau di Indonesia. Leading strand jadi strand DNA baru yang dibentuk belakangan selesainya. Karena untuk Ramen Okazaki kan tadi bentuknya sepotong-sepotong karena dia harus motong sebentar, harus motong lagi mundur jalan karena nggak bisa dari ujung 5 nggak seperti yang atas dia langsung saja cepat ya. Ramen Okazaki itu akan diikat jadi bentuk satu fragmen tadi supaya jadi satu untai itu akan diikat, akan digabung. Gabungnya itu pakai enzim ligase. Jadi di sini juga akan perlu enzim ligase. Jadi yang atas itu karena dia terbentuk lebih dulu DNA untai yang baru, makanya disebut leading strand. Template-nya disebut leading strand template-nya ya. Kalau yang bawah DNA untai baru yang terbentuk itu belakangan, artinya lebih lambat disebut leading strand. Ini proses molekuler untuk terbentuknya DNA, replikasi DNA. Karena lihat kalau tadi mau membentuk protein, kan dari DNA akan melalui proses namanya transkripsi. Dari transisi ke translasi. Kalau pada bakteri itu prokariotik. Nah, ada perbedaan dengan eukariotik. Pernah dengar one grain one protein? One grain one protein. One grain one protein. Kalau pada eukariotik itu kan biasanya kromosomnya berapa? Pasti lebih dari satu kan? Iya. Setiap spesies beda-beda. Kalau pada manusia ada 20 beda. Kalau bakteri itu hanya satu, kromosomnya kan beda. Kalau pada eukariotik satu gen itu akan dia diekspresikan menjadi satu protein, di mana
satu gen itu dikendalikan, diregulasi atau dikontrol oleh satu promotor lokal. Dua gen itu pada eukariotik. Kalau pada prokaryotik termasuk prokaryotik ini adalah bakteri, antara proses transkripsi dengan translasi. Jadi kalau pada eukariotik tadi satu gen itu akan dihasilkan satu mRNA saja. Sampai selesai, mRNA jadi selesai, baru lanjut ke proses translasi. Kalau pada prokaryotik termasuk bakteri ini, prosesnya dari DNA akan terbentuk transkripsi, terbentuk mRNA, langsung dibarengi dengan proses translasi. Jadi baru begitu mRNA selesai, ya sudah mRNA hilang. Terbentuk. Karena jadi kalau pada eukariotik tadi kan DNA transkripsi terbentuk mRNA dulu sampai selesai jadi mRNA, baru akan dimulai proses translasi. Proses transkripsi ke translasi kan sebenarnya di mRNA itu isinya adalah kodon-kodon. Kodon itu akan diterjemahkan ke proses translasi terbentuk asam amino. Ya. Di sini kalau kodon itu kalau asam amino ada yang kodonnya lebih dari satu. Sama ya, jadi contohnya serin itu ada empat kodon, jadi bisa gimana bacanya itu kalau yang serin atas berarti UCU, serin yang kedua UCC, serin yang ketiga UCA, ya serin yang keempat UCI. Jadi ada 4 kodon. 4 kodon itu akan diterjemahkan terbentuk asam amino yang sama. Jadi ada yang 2, ada yang 3, ada yang 4 tergantung asam amino. Nanti ini tergantung berkaitan dengan akan berpengaruh pada saat terjadi mutasi. Nah, kodon itu ada yang start kodon, ada stop kodon. Jadi kalau dibilang tadi kan protein ya, itu terbentuk dari mRNA terbentuk protein. Nah, protein itu disebut protein itu kalau diawali dengan start kodon. Ya, itu. Jadi kalau kalian belajar melihat protein itu kadang-kadang kalau di DNA dari proses mRNA ke protein itu kadang-kadang tidak diawali langsung start kodon. Jadi ada yang jadi kalau membaca translasi itu harus hati-hati, harus supaya jangan keliru gitu ya. Karena diawali dengan start kodon, kemudian terakhir dengan diakhiri dengan stop kodon. Jadi pada proses replikasi tadi kan 3 tahapan ya, 3 tahapan. Inisiasi replikasi, elongasi replikasi, dan terminasi replikasi. Sama di transkripsi juga ada 3 tahapan. Yang pertama inisiasi transkripsi, yang kedua elongasi transkripsi, yang ketiga terminasi transkripsi. Translasi juga ada 3 tahapan, inisiasi, elongasi, dan terminasi. Jadi kalau pada bakteri proses transkripsi dengan translasi terjadi berbarengan secara simultan. Nah, jadi begitu misalnya tadi kalau mRNA kan untuk membentuk suatu protein kan dari start kodon ya, misalnya ini dari start kodon mRNA terbentuk satu kodon dari start langsung ditranslasikan, kemudian akan terbentuk kodon dari mRNA, kodon kedua langsung ditranslasikan asam amino sampai akhirnya terakhir terminasi kena stop kodon, berarti ini mRNA sudah hilang, sudah terdegradasi. Karena begitu ditranslasi akan terdegradasi. Tapi kalau pada eukariotik itu dia terbentuk mRNA dulu selesai, baru akan diawali dengan proses translasi. Itu bedanya prokaryotik dengan eukariotik. Kalau kodenya sama semua, balik pada prokaryotik. Sekarang kalau protein tadi enzim itu ada yang kalau kan proses tadi proses anabolisme, katabolisme. Kadang-kadang itu dibutuhkan selalu dibutuhkan
suatu enzim? Pasti dibutuhkan terus-menerus atau tergantung produknya nanti. Jadi ada yang terus-menerus membutuhkan suatu enzim, proses metabolisme. Ada yang enzimnya itu kalau dibutuhkan aja baru dibentuk. Ada yang dibentuk terus-menerus, ada yang tidak. Contohnya apa? Kalau protein, kalau kita bicara protein atau kalau kita lihat sudah dapat struktur bakteri ya? Oh, sudah. Ada? Morfologi struktur bakteri Sudah. di selnya itu ada apa? Komponen. Ada video. Ada sembilan atau apa? Ada ini gram putih. Ada protein integralnya enggak? Ada. Di membran sel ada protein integralnya enggak? Ada. Berarti protein itu harus dihasilkan dari gen. Kan protein itu, semua protein itu untuk menghasilkan suatu protein harus gen itu harus disambi dulu. Gen spesifik untuk protein tertentu. Nah, kalau bakteri tadi kan kalau berkembang dia terus menerus enggak? Atau saya dulu enggak akan tereplikasi dulu. Kan terus menerus ya dia. Oh, karena untuk hidup dia akan replikasi terus menerus, akan duplikasi terus menerus. Berarti protein integral pada dinding sel, pada membran sel itu akan diproduksi terus menerus. Nah, artinya proses transkripsi, translasi itu akan berjalan terus untuk membentuk protein integral dinding sel, protein integral pada membran sel, karena itu kebutuhan yang harus dia lakukan akan terjadi terus menerus. Tapi ada protein yang hanya kalau dibutuhkan saja. Nanti di sini. Ya. Jadi kalau yang gen yang diekspresikan terus menerus namanya constitutive gen. Itu gen yang dia akan tadi gen yang spesifik untuk protein integral dinding sel, protein integral itu gennya itu constitutive gen yang terus menerus akan diekspresikan. Kemudian ada gen yang kalau dibutuhkan saja, itu regulated gen. Di situ setelahnya baik yang konstitutif atau regulated itu ada di situ ada pengendalian, pengontrolan. Tapi yang utama itu kalau pada yang regulated gen yang artinya tadi protein kalau yang hanya dibutuhkan saja itu yang akan diproduksi. Nah itu harus ada pengontrolan supaya gen ini nggak diekspresikan. Karena belum butuh protein, atau enzim. Ya. Kalau hanya dibutuhkan baru saya akan membentuk, saya akan kode ya untuk kode ke gen supaya gen ini bereaksi akan terbentuk proses translasi. Proses pengontrolan itu ya bisa tidak pada tingkat transkripsi atau bisa pada tingkat translasi. Itu hanya betul translasi. Kalau pada bakteri umumnya itu proses pengontrolan ekspresi gen itu dibentuk protein apa enggak gitu ya. Itu ada pengontrolannya. Itu pada tingkat transkripsi umumnya kalau pada bakteri. Tadi transkripsi kan ada 3. Inisiasi, elongasi, terminasi. Translasi juga sama. Kalau pengontrolannya pada tingkat transkripsi, kalau kira-kira pada tahapan mana? Inisiasi, elongasi, apa terminasi? Kalau pada bakteri. Elongasi. Kalau elongasi berarti dia akan dibentuk mRNA, berarti kan sudah terbentuk asam amino. Berarti tingkat inisiasi awal, jadi awal itu sudah tidak akan terbentuk mRNA. Tadi inisiasi itu prosesnya sih kapan? Untuk tadi kalau replikasi DNA membentuk DNA baru, untuk replikasinya membutuhkan apa? Untuk polimerasinya, DNA polimerase. Kalau transkripsi untuk membentuk RNA yang dibutuhkan apa? Proses
terbentuk RNA. RNA, nah sama RNA polimerase. Prosesnya memang polimerase untuk proses duplikasi. Proses inisiasi itu awal RNA polimerase akan terikat pada bagian tertentu yang dikenal dengan tadi, yang sebagai pengontrol. Ya. Kalau pada bakteri tadi, yang kalau pada eukariotik biasanya gen dan protein karena kromosomnya banyak, gennya banyak, ya. Jadi dia itu pokoknya satu protein itu akan dikode oleh gen, satu gen. Jadi dengan protein misalnya 7.000 macam protein, ada 7.000 gen. Kalau pada eukariotik contohnya itu. Kalau pada prokaryotik karena gennya kromosomnya satu, tinggal di dalam kromosom ada berapa gen tergantung spesiesnya. Sehingga untuk efektivitas salah satu ya, dia di dalam bakteri itu ada sistem gen yang dikenal dengan operon. Tadi kalau pada eukariotik bukan gen dan protein, satu gen yang akan diekspresikan terbentuk protein itu gennya itu akan diikuti oleh namanya promotor dan operator. Jadi sistem gen itu ada gen regulatory, ada promotor atau operator, dan gen yang akan diekspresikan di protein. Jadi itu sistem gen. Nah, pada proses transkripsi tadi yang kontrolnya pada awal inisiasi, jadi RNA polimerase akan nempel di daerah promotor. Tadi sistem gen kan ada gen regulatory, promotor, operator. Jadi ada bagian gen promotor, gen operator, gen yang akan diekspresikan. Itu sistem gen itu komponennya seperti itu. RNA polimerase untuk dia bekerja, dia harus nempel di promotor dulu. Itu inisiasi. Jadi kalau pengontrolannya supaya protein enggak dibentuk, kalau pada bakteri, RNA polimerase enggak bisa nempel di promotor. Nah, prosesnya seperti apa? Jadi kalau pada prokaryotik banyak dia menghasilkan, kalau pada eukaryotik tidak punya operon. Nah, operon itu apa? Sistem gen. Tapi kalau pada eukaryotik bukan gen dan protein, satu gen dikontrol oleh satu promotor operator. Tadi kan sistem gen kan ada regulatory, gen regular, promotor, operator. Jadi satu gen dikontrol oleh satu promotor operator. Itu pada eukaryotik. Kalau pada prokaryotik, pada operon ini, sistem operon itu beberapa gen yang diterjemahkan atau yang diekspresikan menjadi protein namanya gen struktural. Gen itu macam-macam. Kalau kalian belajar sedikit ya, sistem gen itu kalau promotor, operator, gennya itu tidak akan diterjemahkan. Tapi kalau yang gen yang akan diekspresikan menjadi protein, gennya namanya gen struktural. Kalau kalian baca tekstur ya, struktural gen itu gen yang akan diekspresikan membentuk protein. Karena gen yang selain gen non struktural tidak akan dibentuk jadi protein. Operon ini beberapa gen dikontrol oleh hanya satu promotor dan operator, hanya satu. Beberapa gen itu namanya operon, multiple gen. Nah, untuk terbentuk dari operon ini dari DNA, ya DNA gennya banyak, beberapa tadi gen struktural akan terbentuk mRNA hanya satu saja. Kalau pada eukaryotik kan satu gen akan membentuk satu mRNA. Kalau pada operon beberapa gen akan mRNA itu hanya terbentuk satu saja. Nah, namanya jadi single mRNA itu pada operon. Jadi operon itu sistem gen yang dimana terdiri
kandungannya beberapa gen struktural yang dikontrol oleh hanya satu promotor dan satu regulator. Kita lihat contoh operon. Jadi operon itu macam-macam ya di dalam bakteri. Contohnya lak operon tadi. Ini adalah lak itu sebenarnya singkatan dari laktosa. Jadi tadi untuk apa? Untuk sumber energi yang utama kalau bakteri kan tadi untuk melakukan metabolisme harus anabolisme, katabolisme untuk membutuhkan satu energi. Energinya adalah berupa yang awal itu ATP, adenosin trifosfat, ATP pecah diambil dipakai tidak nanti AMP ya, terakhir ADP terus AMP ya. Itu energinya diambil dari sumber energi. Kalau pada makhluk hidup termasuk bakteri ini dia sumber utamanya apa? Sumber energi diambil dari apa? Dari gula. Glukosa. Glukosa, karbohidrat ya. Jadi kalau senyawa utama yang dipakai yang menjadi sangat berperan dalam kehidupan semua makhluk hidup tadi ada karbohidrat, protein, lipid. Pokoknya semua ini akan jadi salah satu komponen. Ya. Nah, tiga ini untuk membentuk tiga ini harus melakukan proses namanya anabolisme. Kalau untuk misalnya ada senyawa kompleks ada tiga ini untuk terbentuk untuk dibutuhkan harus melakukan proses katabolisme. Makanya proses metabolisme, anabolisme, katabolisme itu tidak akan sendiri-sendiri, dia jalan berdampingan selama proses kehidupan. Nah, kalau pelaku operon ini adalah jadi kalau sumber energi yang utama karbohidrat, paling sederhana glukosa. Artinya kalau misalnya bakteri hidup di lingkungan ada glukosa, sudah glukosa langsung dipakai, langsung masuk menghasilkan energi ya. Kalau kalian belajar di kimia kan masuk terus kan masuk ke sistem yang lain ya, sistem jalur pathway yang macam-macam ya, yang tergantung bakterinya itu ada apakah dia obligat aerob, apakah dia obligat anaerob, apakah faktor itu jalurnya bisa dipilih. Intinya pokoknya kalau ada glukosa itu yang paling sederhananya langsung dipakai untuk kalau dia membutuhkan suatu energi. Misalnya di lingkungan glukosanya habis, ya bakteri di situ glukonya habis. Padahal dia harus melakukan metabolisme dan kehidupan. Yang ada misalnya laktosa contohnya. Di lingkungan itu glukosanya tidak ada, yang ada laktosanya. Laktosa itu sederhana kalau dikompres. Berarti harus dipecah, ya. Untuk membutuhkan sumber energi dari laktosa harus dipecah. Untuk memecah laktosa butuh 3 enzim. Nah, berarti kalau di lingkungan itu glukosanya habis, yang ada misalnya hanya laktosa saja yang ada. Kita tidak tahu misalnya di situ hanya laktosa. Berarti bakteri harus memecah laktosa, membutuhkan 3 enzim. Berarti 3 enzim ini harus dibentuk. Tadi kalau hanya glukosa saja, tidak ada laktosa, 3 enzim ini tidak dibentuk. Tidak perlu masih ada glukosa. Nah, glukosanya habis, lingkungannya ada laktosa misalnya. Laktosa harus dipecah. Untuk pecah butuh 3 enzim. 3 enzim yang memecah laktosa itu dikode atau disandi oleh gen lak, Z, lak Y, lak A. Enzim tadi kan disandi oleh gen. Jadi ada 3 enzim untuk memecah laktosa, di mana enzim 3 enzim itu lak Z itu akan menyandi enzim beta galaktosidase. Gen lak Y itu akan menyandi atau mengekspresikan gen enzim laktosa terniase. Gen lak A itu akan mengekspresikan protein galaktosid transacetilase. Jadi untuk memecah laktosa harus 3 enzim ini harus ada. Kalau hanya 2 enzim tidak ada. Jadi kalau protein bakteri kalau dalam kehidupannya di luar itu untuk mengambil suatu senyawa ya
untuk memecah itu tidak langsung bisa dipakai, kan harus komponennya harus ditransport dulu ya untuk bisa dipakai. Nah, itu membutuhkan enzim. Jadi di sini contohnya kalau lak operon ya. Di sini kalau tadi di lingkungan tidak ada laktosa. Jadi ini kan lak operon. Jadi operon itu banyak. Ada lak operon, ada sakrosa operon, ada macam-macam jenis operon tergantung fungsinya. Ya. Nah, kalau di lingkungan itu ada glukosa, ya, tidak ada laktosa. Lak operon ini apa? Dia akan Menjadi operat. kira-kira ini terbentuk 3 protein ya. Gambar ini terbentuk enggak? Mana protein? Itu kan kode-kodenya saja. Iya. Karena enggak terbentuk mRNA. Jadi di sini kalau lingkungan itu misalnya ya hanya glukosa, tidak ada laktosa misalnya. Jadi hanya glukosa saja, tidak ada laktosa, lak operon ini off, dia enggak akan diaktifkan. Proses molekulernya seperti apa? Jadi kalau tidak ada laktosa tadi sistem gennya pada lak operon ini dia ada gen regulatory, lak I ya, regulatory, ada lak P itu promotor, O itu operator. Jadi karena ini punya akan diekspresikan membentuk protein yang dikenal dengan represor itu aktif. Setelah terbentuk protein lak, protein regulatory, dia karena aktif dia akan mengikat di bagian operator. Akan terikat di operator. Tadi ingat kalau mau membentuk protein ekspresikan melalui proses transisi dulu ya. Proses transisi yang berperan membentukkan enzim apa? Polimerase, RNA polimerase. Untuk bekerjanya dia harus nempel di terikat di promotor. Promotornya itu kan sebelum operator ya. Iya. Nah, karena ini di operator itu ditempeli oleh protein represor ya. Jadi ini kalau kondisi tidak ada laktosa, protein regulatory itu dia akan nempel di operator. Kalau nempel di operator, RNA polimerase-nya bisa bekerja ya, terhalang oleh operator yang terbentuk kompleks, operator kompleks dengan represor, operator kompleks kalau baca di teks suci. Itu artinya operator akan diikat, represor akan terikat di operator. Kalau seperti itu, RNA polimerase dia nempel di promotor tapi tidak bisa berjalan dengan. Inisiasi di itu sudah tidak akan terbentuk RNA. Nah, makanya proses pengontrolannya, regulasinya itu pada tingkat inisiasi transkripsi. Bukan, jadi belum sampai jalan, belum sampai elongasi sudah itu sudah ada. Jadi prosesnya seperti itu. Ya. Jadi ini kalau kondisi tidak ada laktosa. Jadi yang misalnya glukosa saja, dia pakai glukosa yang belum mencak langsung dipakai aja. Tapi kalau di lingkungan ada glukosanya habis tadi ya, jadi di lingkungan ada laktosa. Di lingkungan ada laktosa, glukosnya habis. Kebetulan yang ada laktosa dia harus pecah. Proses molekulernya, jadi kalau tadi gen regulatory itu tetap pasti akan diekspresikan protein regulatory karena ada laktosa. Laktosanya akan diubah dulu menjadi alolaktosa. Alolaktosa ini akan terikat dengan protein regulatory sehingga akan berubah bentuk. Konformasinya dari protein regulatory akan berubah. Kalau berubah bentuk, konformasinya akan berubah, dia tidak bisa nempel di operator. Kalau tidak bisa nempel di operator, RNA polimerase dengan inisiasi dia akan lakukan elongasi.
bisa melakukan tugasnya karena tidak terhalang. Ya. Sehingga proses transkripsi terbentuk karena kalau lang operon ini ada 3 gen struktural. Jadi operon ada yang 3, ada yang 4, tergantung operonnya apa. Nah, lang operon ini itu 3 gen struktural dikontrol oleh hanya 1 promotor 1 operon. Itu namanya operon. Di sini lang. 3 gen ini akan ditranskripsi terbentuk mRNA hanya 1 tunggal. Nah, bedanya kalau pada prokaryotik dan eukaryotik, kalau prokaryotik tadi pada sistem operon beberapa gen hanya akan terbentuk 1 mRNA. Nah, sistemnya disebut polisistron. Jadi polisistron ini mRNA-nya itu kalau pada prokaryotik mRNA-nya dan polisistron karena beberapa gen hanya terbentuk 1 mRNA. Kalau pada eukaryotik namanya mRNA monosistron hanya 1 gen. Jadi ditranskripsi hanya terbentuk 1 gen 1 mRNA. Disebut mRNA polisistron karena terdiri dari banyak gen sebenarnya, tapi hanya dibentuk 1 mRNA. Single multiple gen, jadi ya hanya dibentuk 1 mRNA. mRNA disebut polisistron. Nah, dari proses transkripsi lanjut ke proses translasi. Nah, akan kalau tadi 3 gen, ya nanti enzimnya yang dibentuk 3 gen, 4 gen ya 4 gen. Cuma mRNA hanya 1 saja kalau sistem operon. Karena ini 3 gen ya, 1 mRNA akan ditranslasikan terbentuk 3 protein. Sehingga dengan terbentuknya 3 protein ini laktose bisa dibuka. Artinya kondisi lang operon ini akan on. Ya. Jadi kalau di lingkungan tidak ada laktose, yang ada glukosa misalnya, pokoknya tidak ada laktose. Oh, ada glukosa kan enggak, pokoknya tidak ada laktose. Entah dia di lingkungan itu ada glukosa atau ada karbohidrat yang lain ya. Lang operon ini tidak akan aktif dalam kondisi on. Tapi begitu di lingkungan ada laktose, tidak ada glukosa ya, ini lang operon akan on, kondisinya aktif. Kalau di rumah kemungkinan bisa enggak ada glukosa, ada laktosa? Bisa jadi kan? Yang di lingkungan itu ya kita nggak bisa lihat. Bisa jadi lingkungan di dalam tempat bakteri tumbuh di situ ada laktosa, ada glukosa. Kalau reaksi praktikum mikrobiologi ada media yang ada glukosanya, ada laktosanya. Bisa. Kalau misalnya di lingkungan itu ada glukosa dan laktosa, mungkin gimana? Apakah tidak enzim ini perlu dipecah? Berarti tidak perlu membentuk 3 enzim tadi. Jadi tergantung model. Jadi di lingkungan bisa jadi ada laktosa, ada glukosa. Gimana? Kalau sudah hukum alam bahwa kalau di dalam lingkup itu di lingkungan ada glukosa tinggi, itu ada CAMP. CAMP-nya rendah. CAMP itu akan membantu terjadinya terbentuknya 3 enzim. Jadi kalau yang atas itu ya ada laktose tapi glukosa rendah. Jadi kalian bisa cek di biokimia, reaksi biokimia. Kalau glukosa tinggi, CAMP rendah, itu sudah reaksi biokimia. Kalau glukosa rendah, CAMP akan tinggi, kondisi biokimia. CAMP itu akan membentuk, fungsinya dia beranaknya membentuk, memudahkan atau membantu untuk terjadinya ekspresi 3 enzim ini. Kalau ada laktose tapi glukosanya rendah, berarti CAMP-nya tinggi. Karena glukosa rendah, ya, meskipun misalnya hanya ada ada di situ ada cap binding site, bagian dari promoter. Nah, cap itu suatu senyawa ya
yang kalau ada CAMP ini dia akan mengikat